Bisa menanggapi banyaknya anak yang berpotensi terpapar pornografi akibat mudahnya akses video asusila di media sosial, sejumlah warga mengaku memberikan pengawasan ketat terhadap anak. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam melakukan filter agar media sosial tidak lagi menjadi sarana penyebaran konten bermuatan asusila. Lantas apa tanggapan warga terkait fenomena anak yang mayoritas pengakses video asusila mirip artis? Berikut Rakyat Bicara pekan ini, waspada paparan pornografi pada anak. Beberapa pekan terakhir masyarakat dibuat heboh dengan video viral mirip artis yang melakukan tindakan asusila. Ini tentunya meresahkan bagi orang tua di mana remaja dan anak-anak dapat mengakses secara mudah video tersebut. Lantas bagaimana cara orang tua menindaklanjuti dan juga menutup akses tersebut bagi anak-anaknya? Dan apa pendapat masyarakat menanggapi hal ini? Sejak awal adanya internet memang kita sudah agak kesulitan buat memfilter anak-anak. Karena dari anak-anak sendiri mereka ini rasa ingin tahunya sangat tinggi. Ketika dia tahu dari orang lain hal-hal yang sedang viral, lagi fenomenal, akhirnya dia akan cari tahu sendiri. Tapi kalau misalkan kita sudah dekat sama anak, otomatis anak sebelum mencari tahu, dia akan tanya dulu nih. Kemarin juga saya lihat di Twitter, terus juga di Instagram banyak teman-teman atau remaja ini minta link porno itu. Nah, Ibu menghadapinya bagaimana? Kita harusnya sebagai orang tua memfasilitasi untuk memberikan email itu yang masih terlink dengan kita. Di mana kita sebagai orang tua tetap bisa membuka apa saja nih yang mereka akses selama ini. Apa tips buat orang tua yang memang kesulitan dalam mengkontrol anaknya? Sejauh ini saya sengaja untuk membuat komputer atau mengakses apapun anak-anak itu ada dalam pengawasan kita. Artinya saya tidak pernah membiarkan anak saya untuk membawa laptopnya ke kamar. Untuk handphone sama laptop itu tidak masuk ke area kamar, apalagi kalau misalkan sudah jam tidur. Kalau Ibu sendiri memberitahu anak tentang sex education seperti apa? Dari kecil saya sudah membrainwash anak saya, kalau kamu buka situs yang memang bukan untuk anak-anak, itu akan merusak diri kamu sendiri. Dan kalau sudah rusak otak kita, itu agak susah buat memperbaikinya lagi. Ketika dia melanggar, maka artinya dia siap terima punishment apa yang sudah kita sepakati dari awal. Pastinya orang tua juga harus selalu update. Jangan kalau misalkan wah aku nggak tahu, atau misalkan kita sama-sama cari tahu. Kami kan sebagai orang tua itu memberikan pendidikan seks itu sesuai usianya. Cara Ibu untuk biar anak-anak nggak mengakses itu? Yang kita tanamkan adalah satu agama, kemudian moral, ya. Kemudian kita arahkan ke hal-hal yang positif. Misalkan kita ajarkan dengan kegiatan yang olahraga, ini kembangkan hobinya, misal otomotif, mancing, mereka suka ikan. Oke. Nah, ketika ada yang viral, ini kan cenderung anak-anak atau remaja-remaja seperti anak Ibu umurannya, ini penasaran pasti Bu ingin mengklik ataupun melihat. Kalau bicara anak saya, alhamdulillah masih terpantau gitu loh. Sehingga mereka hanya tahu beritanya, tapi tidak ingin untuk mencari tahu. Biasanya Ibu kontrol anak apakah memang membatasi menggunakan gadget? Kontrol sih tetap ada. Jadi misalnya, ayo jangan nonton terus, ini udah jam berapa, ayo waktunya sholat. Jadi kita mengingatkan hal-hal yang memang harus mereka kerjakan. Tapi kan nggak menutup kemungkinan ada colong-colongan, Bu. Saya tetap akan bicara secara terbuka, ya. Apa manfaatnya untuk kamu? Kecanggihan teknologi membuat mudahnya mengakses konten bermuatan seks, yaitu pornografi. Paparan pornografi pada anak-anak terutama melalui internet terjadi akibat kurangnya pengawasan. Ada sejumlah ciri-ciri anak atau remaja yang kecanduan pornografi, diantaranya sering tampak gugup apabila ada yang mengajak berkomunikasi, tidak mempunyai gairah aktivitas, dan prestasi menurun. Senang menyendiri dan menutup diri, enggan melepas dari gawai atau gadget, bila ditegur akan marah. Kecanduan pornografi juga mengakibatkan kerusakan otak yang cukup serius. Kerusakan otak yang diserang oleh pornografi adalah prefrontal cortex. Salah satu bagian yang paling penting karena bagian otak ini berfungsi menata emosi, memusatkan konsentrasi, memahami dan membedakan benar dan salah, serta membentuk kepribadian dan berperilaku sosial.
Dibutuhkan peran serta orang tua dalam membina, mengawasi remaja maupun anak-anak agar bisa terhindar dari bahaya pornografi. Di antaranya dengan mengenali teman dan lingkungan sekitar, melihat anak agar mampu berkata tidak terhadap ajakan pornografi, mendampingi anak ketika mengakses internet. Apabila anak ketahuan mengakses situs pornografi, orang tua harus mengajak berdialog dan menjelaskan dampak pornografi. Kita untuk ke anak membatasi waktu megang HP-nya tuh. Kalau untuk khusus buat belajar, kalau habis belajar udah kelar, kita ambil HP-nya. Nah, Bapak benar-benar resah nggak sih dengan banyaknya teman-teman dari remaja dan juga anak-anak yang bisa mengakses secara cepat dan mudah begitu? Ya banget, takut kena imbasnya ke anak kita. Kita diarahin ini nggak boleh begini, efeknya nggak bagus. Untuk pemerintah bagaimana Pak cara untuk memblok itu semua, Bapak? Ya kalau bisa itu aplikasi itu diblokirnya dulu. Kalau menurut aku hal-hal kayak gitu harus dari orang tua sih sebenarnya, ngasih sex education atau mungkin kayak ngasih tahu kalau kamu tuh kalau ada pop up yang berita kayak gini nggak usah diklik ya. Harusnya orang tua seperti apa nih mewakili anak-anak remaja yang Mbak Prilly juga masih tumbuh sampai saat ini dan masih dalam pengawasan mereka? Emang kalau di Indonesia tuh sex education tuh masih tabu ya gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya kita apalagi kita tuh millennials gitu ya, deket banget sama teknologi, deket banget sama internet, terus bisa banget nonton Netflix yang kayak bisa aja ngasih tahu kita secara nggak langsung, nggak direct, tapi secara nggak langsung ngasih tahu kita tentang hal-hal kayak gitu. Seperti apa harusnya pemerintah agar justru melakukan langkah-langkah preventif? Sebenarnya kalau udah kayak gini mau dipreventif menurut aku kayak ya udah kesebar gitu ya. Kayak harusnya dari awal sih kayak lebih dibatasi cara penggunaan internetnya kalau menurut aku ya. Jika masyarakat dibuat resah, begitu juga dengan orang tua terutama. Orang tua di sini berperan penting untuk mengontrol dan mengawasi apa saja yang diakses di sosial media oleh anaknya. Dan tentunya pornografi ini sangat bersangkutan dengan kesehatan mental anak dan edukasi mengenai seks sangatlah penting. Menghindari anak-anak untuk mengakses secara langsung video pornografi. Demikian Rakyat Bicara pekan ini bersama saya Hasbiol dan juga juru kamera Sutrisno beserta Raga Firdaus. Sampai jumpa pekan depan.